بالله من الشيطان الرجيم. Bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga sudah melihat bagaimana isi dari perjanjian itu. Ada 4 item. Kemudian di pertemuan yang lalu, Raddu Abi Jandal, seorang sahabat yang sudah masuk Islam tapi masih dalam pengawasan orang Quraisy, yang kebetulan ayah dari Abu Jandal ini adalah Suhail, yang diutus oleh Quraisy untuk mengadakan perjanjian dengan Nabi SAW. Salah satunya adalah man ahabba an yadkhala fi aqdi Muhammad wa ahdihi dakhala fihi, wa man ahabba an yadkhala fi aqdi Quraisy wa ahdihim dakhala fihi. Kemudian ini kalau tanpa ada ikatan perwalian. Tapi wa man ata Muhammadan min Quraisy min ghairi idni walihi aw hariban minhum radda alaihim. Barang siapa yang datang menemui Muhammad dari bangsa Quraisy tanpa izin walinya atau dia lari dari walinya, dikembalikan kepada orang Quraisy. Uniknya, wa man raddu man jaa Quraisyan mimman ma'a Muhammadin aw hariban minhu lam yuruddu alai. Tapi kalau ada dari orang Islam yang murtad kemudian kembali kepada orang Quraisy atau lari dari Rasulullah SAW bergabung dengan orang Quraisy lagi, maka tidak boleh dikembalikan kepada Muhammad. Sepertinya tidak berimbang. Ya. Tapi Nabi melihat dakwah yang dibawa oleh Rasulullah, dakwah yang rahmatan lil alamin, mustahil orang begitu mengenal dakwah ini dan ikut tarbiyah bersama Rasulullah SAW akan murtad. Dibiarkan sama Nabi SAW. Subhanallah, selesai perjanjian itu langsung ada sahabat namanya Abu Jandal. Ini anak ayahnya adalah yang buat perjanjian dengan Nabi ini. Kemudian dia bergulung-gulung minta, kalau bahasa kita suaka politik dari Nabi, minta pengawalan dari Nabi untuk diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Hadza awwalu ma uqadika alaihi ala an tarudduhu. Ini ujian pertama menimpa kepadamu ya Muhammad. Kata ayahnya ini, tu anakku masuk Islam tanpa persetujuan diriku, kembalikan dia kepadaku. Sementara dia minta teriak-teriak untuk minta pertolongan kepada Rasulullah dan para sahabat. Dikembalikan sama Nabi SAW. Ya, ikhwatal iman. Tapi Nabi memberikan kabar gembira kepada Abu Jandal ini. Ya Abu Jandal, isbir wahtasib. Bersabarlah. Sudah, bertawakallah. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ja'ilul laka liman ma'aka wa liman ma'aka minal mustad'afin farajan wa makhraja. Subhanallah, ini bahasa Nabi menyemangati. Padahal sudah ditampar oleh ayahnya, dipukul oleh ayahnya. Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan engkau semua dan orang-orang yang lemah yang bersamamu itu. Nanti ada jalan keluar dan semuanya mereka akan bebas dari semua belenggu-belenggu orang-orang Quraisy ini. Tapi inna qad aqadna bainana wa bainal qaum sulha. Tolong fahami kami, kata Nabi, kami tidak ada ikatan janji, perjanjian ya, yang harus kami taati. Wa a'tainahum ala dzalik, dan kami berikan semua itu kepada mereka. Maka kami tidak ingin menyelisihi perjanjian ini, kata Nabi SAW. Ini menarik, Pak. Kemarin belum saya tuntas bahas masalah ini. Fawasaba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma'abi Jandal yamsi ala jambihi wa yaqul isbir ya Aba Jandal fa innama hum al-musyrikun wa innama damu ahadihim damu kalab. Ini rupanya Sayyidina Umar menyengaja, Pak, mendekati Abu Jandal dan mengatakan, sabar wahai Abu Jandal, mereka itu orang musyrik.
darah salah seorang di antara mereka itu tidak lebih baik daripada darahnya kambing, darahnya anjing, kata Sayyidina Umar. Yadni qaimus sayf minhu, sengaja Pak dia pedangnya itu Pak didekatkan kepada siapa? Abu Jandal ini. Umar berharap, yaqulu Umar rajautu ay ya'khudha sayf fayadrib bihi abah. Saya berharap dia bisa mengambil pedangku kemudian dia menebas leher ayahnya sendiri. Sebab kalau Umar yang memukul Pak, diikat dengan perjanjian seperti itu, bisa perang betulan gitu. Tapi kalau anaknya sendiri yang mukul, nah itu bebas hukum antara anak dengan orang tua, jemaah sekalian. Rajautu ay ya'khudha as-sayf fayadrib bihi abah. Ya, fadhanna ar-rajul bi abi. Ya sudah, nanti urusannya antara anak dengan orang tua, kata Sayyidina Umar. Wa nufitatil qadiyah. Cuma tidak jelaskan panjang lebar di kisah ini, Pak. Betul, oleh anaknya diambil pedangnya Sayyidina Umar dan dipukulkan pada orang tuanya, masyaallah. Ya memang sudah keterlaluan, Mas, saudara sekalian. Permusuhannya sampai perjanjian damai yang sudah tertulis rapi seperti itu, menulis Muhammad Rasulullah saja tidak mau. Masih ingat kemarin ya? Kalau kau Rasulullah tentu kami tidak akan memerangi engkau, kata dia. Tulis Muhammad bin Abdullah. Anni Rasulullah, aku ini Rasulmu, kata Nabi. Wa ayyukadzibuka, walaupun kau mau mendustakan aku, tetap tidak mau. Tulis Ali Muhammad bin Abdullah dan diikutin sama Nabi. Awalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat? Buang kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim, kami tidak kenal di masa kami ini. Tulis saja Bismikallahumma. Ali malas. Ya, masih ingat kisah itu? Li, kata Nabi, tulis sudah, tulis Bismikallahumma, ikutin saja. Yang penting targetnya jelas. Tapi ini Pak, para sahabat yang melihat suasana seperti itu kok merasa dihina, merasa kalah. Sudah datang dari Madinah 1.400 orang, 1.500 orang, membawa korban, siap berkorban di situ. Subhanallah, sekaligus membawa budna. Budna ini khawatir nanti ada hambatan di jalan, tidak jadi umrah, niat sudah jalan, maka ada apa namanya? Ada damnya menyembelih kambing itu. Sudah seperti itu jamaah sekalian. Dan niatnya tidak ingin perang, dihambat lagi. Bikin perjanjian, kalah lagi seakan-akan, tapi dibiarkan sama Nabi SAW. Setelah selesai perjanjian itu, ma'asyarul muslimin, walamma faragha Rasulullah SAW min qadiyatil kitab, setelah selesai Nabi menulis perjanjian itu, disepakati kedua belah pihak. Rasulullah sebagai pemimpin umat pada waktu itu berjanji dengan orang Quraisy, damai selama 10 tahun, tidak ada pertempuran, kan begitu. Yang mau masuk Islam secara terang-terangan silahkan gabung. Yang dari orang Islam mau murtad gabung, silakan gabung dengan orang Quraisy. Tapi kalau orang masuk Islam tapi dari tidak ada perwaliannya, kembalikan pada diikuti semua sama Nabi SAW. Kenapa? Urusan 10 tahun ini urusan yang luar biasa bagi Rasulullah SAW. Nanti ke depan tidak apa-apa. Tidak boleh umrah tahun ini, kalian harus pulang tahun depan. Dan kami jamin kedamaian kalian untuk melaksanakan umrah. Ini sudah poin, Pak. Pengakuan akan eksistensi kaum muslimin, di mana bertahun-tahun tidak pernah mengakui Rasulullah dan para sahabatnya ini, apalagi agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah jemaah sekalian, setelah selesai perjanjian itu, kala Nabi mengatakan, "Qumu, ayo bangkit, bangun semua, bangun," kata Nabi. Kita pulang. Padahal Pak, kalau bahasa saya itu Ka'bah sudah kelihatan. Halo, Masjidil Haram apa? Sudah kelihatan, tapi sampai jangan bayangkan kayak Masjidil Haram sekarang ya. Nah, dulu ya kayak gitu, gunung, dikelilingi oleh gunung seperti itu. Kata Nabi, "Qumu fanharu." Sudah, potong korban kalian semua. Kita kena dam karena kita tidak jadi umrah. Ya, yang mau berkorban, potong sekalian sekarang, niatkan di sini, pahalanya sama, kata Nabi. Fanharu. Fa wallahi, demi Allah ya akhi, ma qama minhum ahadun, tidak ada seorang sahabat pun yang berdiri. La Abu Bakar wala Umar, termasuk juga mantunya Ali bin Abi Thalib. Semua sahabat-sahabat tidak mengikuti perintah Nabi. Kenapa? Jengkel, Pak. Bukan jengkel kepada Nabi, bukan, tapi jengkel kepada siapa? Orang Quraisy.
Kok sedemikian rupa kita dihinakan oleh mereka dan mau dengan perjanjian itu. Tapi Nabi berpikir panjang, ma'asyar muslimin. Ketika sudah diikuti itu Pak, 10 tahun tidak ada perang, berarti mereka sudah mengakui akan kekuatan kaum muslimin. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Hatta qala salas marrat, sampai dia mengatakan, "Qumu fanharu, ayo bangun, sembelih kambingmu ini." 3 kali ulang-ulang sama Nabi Pak. 3 kali, "Qumu fanharu." Tidak ada satupun yang bangkit jamaah sekalian berdiri untuk melaksanakan perintah Nabi. Falamma ahadun, ketika tidak seorang pun berdiri seperti itu melaksanakan perintah Nabi, dakhala ala Ummu Salamah. Nabi masuk Pak, menemui istri yang dia bawa. Siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah ini bijak memang Pak. Sangat ibu yang betul-betul dewasa. Anaknya banyak Pak, janda. Dinikahi sama Nabi SAW, cerdas juga seperti itu. Fadzakara laha ma laqiya minan nas. Kemudian dia curhat Nabi Pak kepada istri tercintanya ini Ummu Salamah. Kok bisa ya teman-temanku, sahabat-sahabatku tidak mau melaksanakan perintahku? Ya, faqalat, apa kata Ummu Salamah Pak? Ummu Salamah tidak ngompori jamaah sekalian. Hah? Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, atuhibbu dzalik? Kau menginginkan seperti itu? Kata. Ukhruj. Sudah, keluar saja, keluar. Ente engkau tidak perlu banyak bicara. Summa la tukallim ahadan. Jangan berbicara pada siapapun pula. Kata Ummu Salamah. Kalimatan, walau satu kalimat, walau satu ucapan, jangan berbicara. Keluar hatta tanhar badanak. Engkau potong sendiri kambingmu. Artinya Pak, jadi kalau melihat umat sudah enggak ngikutin arah kita, ya kita langsung praktekkan saja apa yang kita mau itu. Ketika Nabi menyuruh kepada para sahabat, ayo bangun, sembelih kambing-kambing kalian, tidak ada yang melaksanakan karena mangkel sama orang Quraisy jemaah. Bukan kepada Rasulullah, bukan. Kok merasa dihina Nabi oleh mereka itu? Mangkelnya enggak tuntas. Sebab semua sahabat-sahabat yang dekat sama Nabi berbuat seperti itu, tidak ada seorang pun yang melaksanakan perintah ini. Kata Ummu Salamah, sudah. Inti keluar, engkau keluar dari Rasulullah, potong kambingmu itu. Wa tad'u haliqaka fayahliqak. Panggil tukang cukurmu, nanti kau potong, kau cukur rambutmu. Faqama fakharaja wa lam yukallim ahadan minhum hatta fa'ala dhalik. Nahara badana wada'a haliqahu fahallaqahu. Falamma ra'a an-nas dhalika qamu wa naharu. Subhanallah. Kemudian Nabi keluar jemaah sekalian, tidak berbicara pada seorang pun, ya. Kemudian Nabi menyembelih kambingnya, dia nyembelih sendiri, dipanggil tukang cukur untuk mencukur rambut, dibuat gundul kepala Nabi, ya. Kemudian Nabi bangkit dan melaksanakan semua itu. Falamma ra'an nas, setelah orang-orang semua melihat, para sahabat melihat, qamu fanaharu. Terpukul hati mereka, Pak. Mereka semua pada berdiri, mengambil kambing mereka sendiri, semuanya pada menyembelih sendiri-sendiri jamaah sekalian itu. Tidak hanya itu, waja'ala ba'duhum yahliqu ba'd. Sebagian pada sebagiannya saling mencukur satu sama lain gitu. Karena Nabi sudah tuntas duluan rapi, yang lainnya juga ingin rapi. Sampai hatta kada ba'duhum yaqtul ba'duhum ba'da. Sampai sebagian pada sebagian bertengkar, Pak, karena urusan mencukur apa? Mencukur rambut gitu. Persis ini musim haji kemarin kayak gitu juga, Pak. Mencukur rambut berebut ya. Saya duluan, tukaran, Pak gitu. Hatta suruh bayar 30 rial, 50, tukaran. Berapa? Aku tukaran. Subhanallah gitu. Ya, kemudian didamaikan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu naharul budna an sab'ah wal baqara an sab'ah. Ada sebagian sahabat yang menyembelih unta untuk 7 orang. Ada sebagian sahabat yang membawa sapi disembelih untuk 7 orang. Wa nahara Rasulullah, sementara Nabi SAW, apa yang dipotong sama Nabi jamaah sekalian? Nahara jamalan, memotong unta, Pak. Untanya siapa? Kana li Abi Jahal, untanya Abu Jahal.
Memang sengaja Nabi untuk mengompori orang Quraisy jemaah sekalian. Wa kana fi amhi birratun min fiddah. Ontanya itu ya akhi, di hidungnya itu Pak ada antingnya Pak. Halo? Ada antingnya di hidungnya itu Pak. Jadi orang kalau suka di hidungnya pakai anting itu sama seperti apa? Sama seperti apa? Ontanya Abu Jahal. Tapi tidak ada di sini ya. Tidak ada di sini. Ini juga anak muda banyak sekarang Pak. Anak muda ini tidak cukup sini Pak. Di sini juga Pak. Pakai tengkerteng itu Pak. Pakai apa? Pakai musik. Di sini dia ditindih sininya Pak. Lubang. Masya Allah. Wallah ini ontanya Abu Jahal. Ini Nabi. Ini dipraktikkan Nabi jemaah sekalian. Liyaghida bihil musyrikin, sengaja untuk mengompori orang-orang musyrik jemaah sekalian. Jadi onta kebanggaannya Abu Jahal itu disembelih sama Nabi dalam apa butnah yang kemudian tidak bisa Nabi melaksanakan umrah pada waktu itu. Wada'a Rasulullah SAW lil muhalliqin thalath bil maghfirah. Nabi mendoakan kepada yang mencukur rambutnya habis gundul itu dengan doa maghfirah 3 kali, salasan. Allahumma ighfirlah, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin gitu. Kemudian rupanya Pak berdoa 3 kali kayak gitu yang motongannya cuma sedikit Pak. Takut hilang gantengnya barangkali ya. Ada Pak ya. Sampai sekarang kemarin saya juga jemaah haji ada Pak. Enggak mau dipotong sedikit. Pulang masih utuh jemaah sekalian kayak tidak naik haji gitu. Sedikit potong. Rupanya di zaman sahabat juga ada Pak kayak gitu di zaman Nabi. Motongnya sedikit juga gitu. Mungkin mahkota, rambut ini kan mahkota ya. Kegantengan orang juga sangat bergantung dengan apa? Dengan rambut gitu. Sedikit. Ya Rasulullah, kami juga yang motong sedikit. Naam, Allahumma fil lil muqassirin. Yang motong sedikit satu saja doaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kondisi tegang begitu Pak, kan tegang ya. Ada juga anekdot yang disampaikan sama Nabi kepada para sahabat seperti itu. Nah, ikhwatal iman, nanti antum kalau ditakdirkannya umrah ya, insyaallah yang hadir di sini semuanya bisa umrah insyaallah. Bahkan saya doakan mudah-mudahan seluruh anggota pengajian saya sebelum meninggal dunia bisa melaksanakan ibadah haji insyaallah. Nanti ya, kalau antum umrah dan haji, potong rambut itu gundul ya, digundul biar dapat 3 kali doanya Rasulullah. Allahumma fillahu, Allahumma fillahu, Allahumma fillahu. Doa Nabi mendoakannya. Kalau sudah Nabi mendoakan selesai Pak kita. Pasti kita mendapatkan ampunan dari Allah. Nabi doanya Nabi makbul ya. Ya, 3 kali lagi. Tapi kalau hanya potong sedikit gitu 1 kali ya, kali. Eman ya. Mending kita habisin seperti itu. Ikhwatal iman. Wa fi hadzal safar anzalallahu fiddatul adha liman halaq ra'sahu bisyam aw bis-sadaqah aw nusuk fi sya'ni Ka'ab bin Azrah. Ada beberapa sahabat yang memang tidak sanggup karena dia tidak membawa dam seperti itu, tidak bawa kambing, duit juga tidak ada, maka diperintah sama Nabi berpuasa 10 hari. 3 hari di sana, 7 harinya di rumahnya. Jadi kalau antum nanti umrah kemudian bekalnya habis ya, atau haji bekalnya habis karena beli belanja terus ya, untuk oleh-oleh gitu Pak ya. Kan orang Indonesia begitu Pak, belanja terus gitu. Habis, aduh gimana belum bayar dam. Waduh, belum bayar dam, duit centek. Nah, puasa saja di situ 3 hari ya. Puasa 3 hari, nanti 10 harinya di mana? Di Indonesia, dilaksanakan di Indonesia. Itu sampai begitu Nabi detail memberikan gambaran kepada para sahabat seperti itu. Nah, ada satu hal lagi yang belum tersampaikan di sini. Bagaimana dengan ibu-ibu mukminat? Pengarang kitab ini, Al-Ustaz Mubarak Puri, menulis Al-Iba an Raddil Muhajirat. Nabi menolak untuk mengembalikan para muhajirat. Tahu muhajirat Pak? Wanita-wanita muslimah yang hijrah. Dia tidak pamit sama orang tuanya, tapi tiba-tiba ada di Madinah bergabung dengan Nabi. Itu banyak ya. Banyak di situ. Summa ja'a niswatun mu'minatun fasala awliya'uhunna ayyuraddahunna alaihim bil ahdi alladhi tamma fil Hudaybiyah. Orang Quraisy pintar Pak. Dia langsung menemui para
wanita-wanita muslimah dan mukminah itu. Kemudian wali-wali mereka nanya sama Nabi, ayo kembalikan mereka. Kembalikan mereka, kata siapa? Kata orang-orang Quraisy itu. Ente harus menepati janji dalam perjanjian kemarin, perjanjian ini. Bagi orang-orang Islam yang masuk Islam tanpa izin walinya, apa? Dikembalikan gitu. Farafadha talabahum. Ada Nabi menolak permintaan mereka ini. Bidalil anal kalimah allati kutibat fil muahada bisadri hadhil ban hiya, karena dia berdalil bahwa kalimat yang tertulis dalam perjanjian itu tidak ada disebutkan wanita. Ya, ini diplomasi namanya ya. Diplomasi kelas tinggi. Saya enggak nyebut wanita, ini kita sesama rujula, sesama laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Bahkan subhanallah turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhunna, sampai ayo yang apalah siapa ini? Mana tadi sahabat kita? Ayo, surat apa ini? Hah? Surat apa ini? Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhun. Terus halo, Allahu a'lamu biimanihinna. Terus fa'in alimtumuhunna, fala tarji'uhunna ilal kufar. Masya Allah. Jadi kalau mereka datang menemui Rasulullah, ini Pak sekaligus jawaban. Ya, apalagi jawabannya datang dari langit Pak kepada Nabi. Tidak boleh mereka kalau sudah masuk Islam dikembalikan pada mereka. Bahkan batal Pak perkawinan mereka itu. Bahkan diperbolehkan pula itu cerai dengan sendirinya dan boleh dinikahi oleh kaum muslimin dengan mahar yang ada. Ayat ini pula jamaah sekalian, Allahu Akbar, memberikan gambaran kepada Sayyidina Umar. Nah, rupanya juga ketika ayat ayat ini pula, idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka ala yusyrikna billahi syai'an, segala macam. Itu juga menjelaskan bahwa otomatis ketika mereka istri-istri dari kaum muslimin di Quraisy mesti bertahan dengan kekufurannya, cerai secara otomatis. Cerai secara otomatis. Nah, rupanya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu talaqal muslimuna zawjatihim al-kafirat bihadil hukmu, fatallaqa Umar bin Khattab. Sayyidina Umar juga menceraikan dua istrinya, kanata lahu fi syirik, dia di masa jahiliyahnya itu menjadi istri Umar dan bertahan dengan kesyirikannya, sudah otomatis tazawwajahuma Muawiyah, dinikahi oleh Muawiyah Pak, ya, istrinya Umar, mantan istrinya Umar ini. Wabil ukhra Safwan bin Umayyah. Adapun istri yang kedua diambil oleh Safwan bin Muayyah, memang didengkut-dengkut orang kufar Quraisy pada waktu itu. Sebelum Muawiyah tentu masuk apa? Masuk Islamnya jamaah sekalian. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, dari kejadian ini jelas sekali ya bagaimana ketaatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang nanti ya akhi, ada beberapa orang tidak taat dengan perintah kita, tapi taat ketika melihat langkah-langkah kita, melihat sikap-sikap kita. Berapa banyak Pak di lapangan kita tidak perlu ngomong, tapi dengan perbuatan itu lebih efektif daripada kita berbicara. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam perjanjian yang luar biasa, tapi ini diplomasi yang cukup tinggi, targetnya itu beberapa tahun ke depan. Luar biasa. Saya akan bahas Pak di pertemuan yang akan datang apa dampak dari perjanjian ini. Ternyata nanti di perjanjian ini jamaah sekalian, orang Islam berbondong-bondong masuk Islam di Mekah jamaah sekalian. Jadi pada tahun berikutnya Nabi ketika umrah lagi kemana? Ke Mekah. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan ini, adalah umrah Nabi dan haji Nabi terakhir, sekaligus haji Nabi terakhir. Itu yang datang ribuan lagi Pak. Dari 1.500, kemudian yang mengikuti haji wada berapa? 10.000 jamaah sekalian. Sehingga orang kufar Quraisy tidak bisa berbuat apa-apa, sampai di situ pula Pak Abu Sufyan masuk Islam. Kemudian diskusi dengan Hindu. Setelah bertahun-tahun Pak perang terus dengan Rasulullah,
ngelihat umat banyak begitu terkesima aja mas kan gitu. Yang salah ini Sopodun, kata siapa? Kata siapa? Kata Abu Sufyan. Bukan Dun ya, Hin. Orang Arab Pak kalau manggil Hindun Pak, Hin. Bukan Dun, kalau kita Dun ya. Yang salah ini Sabadun. Sabadun, Sabahin kata Abu Sufyan. Sahih. Kita keliru. Muhammad yang benar. Sudahlah kita akui gitu. Kalau Anda melihat Pak dalam film Arti Salah cukup jelas ya. Sampai pengakuan seperti itu akhirnya masuk Islam Abu Sufyan ketika Fathu Mekah. Salah satunya kemudian yang dibuat oleh Nabi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya nanti ya saya akan bahas masalah ini. Nabi mengatakan man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Masya Allah. Nantilah saya akan bahas masalah ini. Nah, ikhwatal iman, sampai di sini saya akan menyelesaikan bab ini di perjanjian ini bahwa Nabi sudah selesai dan tuntas semuanya alhamdulillah. Kemudian sebelum saya tutup karena ini momennya momen Muharram, saya tadi nulis beberapa catatan ma'asyar muslimin. Kita malam ini sudah berada pada malam yang ke-8 ya. Besok tanggal 8 di bulan Muharram ini ada satu ritual, ada satu anjuran dari Nabi untuk berpuasa. Sebenarnya puasa ini puasanya orang Yahudi, syariatnya orang Yahudi. Tapi kan di situ ada nilai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengikutinya. Dan dalam Islam ini Pak banyak beberapa syariat dia mengcopy paste dari syariat sebelum kita. Haji ini Pak copy paste dari syariatnya siapa? Ibrahim alaihissalam. Akikah juga begitu. Akikah itu jamaah sekalian itu copy paste dari Ibrahim alaihissalam. Bukan syariat kita Pak. Dulu bahkan di masa jahiliyah pun begitu masih berjalan gitu. Itu kalau di masa jahiliyah Nabi itu diakikah sampai 100 ekor kambing ya. Nabi itu oleh jitinya, oleh kakeknya itu. Kenapa? Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perempuan ya bayi yang diakikah Pak, yang disembelih gitu. Wa idza busyira ahaduhum bil untha apa? Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Masya Allah, na'udzubillah ya. Ketika diberi kabar gembira, kabar tentang lahirnya anak perempuan, aduh, dhalla wajhu, berubah wajahnya, muswaddan, darahnya naik Pak, sampai wajahnya hitam. Nahan marah, wa huwa kadhib, marah mangkel, malu karena dianggap anak perempuan ini membawa petaka. Ya tawara minal qaum min su'i ma busyira bih, mereka lari dari kaumnya dari kabar lahirnya anak perempuan ini. Keluar sebuah keputusan. Ayumsikuhu alahunin, akankah kami akan pelihara anak gadis ini dengan dalam kondisi hina aku ke depan? Am yadussuhu fit turab, atau kita pendam saja hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, kata Allah, itulah seburuk-buruk hukum yang mereka lakukan. Islam datang Pak, tidak. Laki perempuan semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dua-duanya diakikoi. Bahkan anaknya Nabi semuanya apa? Perempuan semua ya. Masya Allah ya. Oke, saya tidak bicara masalah ini. Termasuk juga masalah apa? Masalah apa ini? Asyura ini. Apa? Nabi Pak ketika masuk ke masjid begini, di perjalanan ngelihat ada orang Yahudi pada serius, khusyuk. Ada apa dengan mereka? Famadza badu, ada apa dengan mereka, kata Nabi? Qalu, para sahabat mengatakan, hum yaz'umuna ya Rasulullah anna hadzal yaum najatu Musa min Fir'aun. Ini hari Rasulullah tanggal 10 ini adalah hari kemenangan Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi Musa selamat ketika dia memukul lautan merah itu pecah jadi terpisah dari dua, dia lewat. Begitu sampai di daratan di Mesir situ, Fir'aun di tengah jalan, laut apa? Datang lagi. Fir'aun mati di situ, tenggelam di situ pada tanggal 10 apa? 10 Muharram. Jadi ya, besok kita puasa itu sebagai bentuk syukur Pak atas kemenangan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi teriak ya, Allahu Akbar, kata Nabi. Allah Maha Besar.
Nahnu ahaqqu min haula. Kami lebih berhak daripada mereka untuk mensyukuri nikmat ini. Musa akhi. Musa itu adalah saudaraku. Cuma Nabi mengatakan, khaliful Yahud, berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi itu? Orang Yahudi itu berpuasa tanggal 10. Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin atau riwayat ila muqbilin la asuman natasi. Kalau aku dipanjangkan umurku ketemu dengan tahun yang akan datang, aku pasti berpuasa tanggal 9-nya. Maka kita disunahkan puasa tanggal 9 dan 10, Rabu dan Kamis. Insyaallah masjid ini Kamis malam kita buka bersama. Halo? Senang? Anak-anak mahasiswa yang senang ini Pak ya, senang insyaallah. Ayo saya berharap para muslimin berlomba-lomba. Kalau antum setiap orang datang ngasih 10 bungkus, bulan 10 bungkus, ayo kerebut semuanya 10 bungkus, kecuali mahasiswa tidak usah ya. Mahasiswa menikmati saja ya. Termasuk juga ustadznya juga insyaallah. Biar ada temannya Pak ya. Kita berlomba-lomba. Ya insyaallah ya. Para muslim-muslim yang ada di belakang ini, saya lihat beberapa orang insyaallah sanggup semuanya insyaallah ya. Ayo kerubuti bersama-sama. Ya, ambil 10 bungkus. Silakan nanti dikoordinir. Ya, saya tidak tahu nanti bagaimana panitia. Mana Ustaz Farabi di sini? Ada Ustaz Yunus ya. Nanti Kamis malam di sini kita buka bersama. Ya, semakin banyak semakin bagus, semakin banyak pahalanya insyaallah ya. Kita tawassul kepada Allah, mudah-mudahan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ahtasibuhu, saya berharap kata Nabi, ini puasa Asyura yukaffirus sanal madiyah atau yukaffirus sana ma qablahu. Dosa kita 1 tahun yang sudah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat ibu-ibu yang berhalangan, yang tidak bisa puasa, ini kesempatan ya. Minimal ngasih takjil. Kan kata Nabi, man fattara sa'iman, bukan hanya di Ramadan ini ya akhi. Barang siapa ngasih buka puasa, kata Nabi, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasanya, seperti itu. Ini kita Pak juga berada di bulan Muharram, bulan yang paling dimuliakan oleh Allah. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan, puasa pun juga di bulan apa? Muharram seperti ini. Berpuasalah di bulan apa? Di bulan Muharram ini tanggal 9 dan tanggal 10 insyaallah Rabu dan Kamis. Kita ngambil Kamisnya ya. Di sini kita insyaallah Kamis berbuka puasa bersama-sama. Ayo kita kerubuti barang-barang. Ini jumlahnya ada berapa ini sekarang ini? Ini sekarang 100 lebih sekarang nih Pak ya. Ibu-ibu lebih juga. Apalagi ini di kedengaran radio insyaallah lebih banyak lagi insyaallah ya. Insyaallah ini ada beberapa muslimin kita sama-sama insyaallah ya. Berbuka bersama di sini insyaallah. Korma-kormanya semua siapkan ya, yang jual korma apa segala macam, ayo bersama-sama. Bukan hanya di masjid sini Pak, di masjid manapun pula. Masjid Ampel, Masjid Mujahidin, Masjid Al-Falah, silakan. Ini kesempatan kita beramal saleh di bulan Muharram seperti ini. Mudah-mudahan amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar ya akhi, perbanyak istighfar ya. Perbanyak bersalawat kepada Nabi SAW, baca Qur'annya ya, berdoa juga Pak, penting berdoa ketika sedang berbuka puasa. Doa-doa kita itu tidak ada hijab, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lu, ternyata masih ada waktu ya, Khia. Tambah sedikit Pak, tambah sedikit. Ini Asyura kalau antum merundungi, ini tidak ada kaitannya dengan gugurnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sebab ini kadang-kadang Pak, syariat ini diakuisasi oleh orang-orang Syiah. Seakan-akan Asyura ini adalah hari meratapnya kaum muslimin atas meninggalnya Husain yang terbunuh di Karbala. La, saya katakan tidak. Ini tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, ini syariat ini turun di masa Nabi, bukan di masa siapa? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain Pak sekian puluh tahun setelah Nabi meninggal, sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu li Husain bin Ali. Ya, karramallahu wajhah. Tapi ini syariat Nabi mengatakannya pas Nabi masih hidup. 1 tahun sebelum meninggal dunia. Tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan syariatnya orang-orang Syiah.
Ya, jangan antum berpikiran macam-macam. So, saya perhatikan Pak, ini banyak saat ini orang Syiah pada tanggal 10 Muharram itu mengadakan ritual khusus jemaah sekalian. Sampai kemudian apa? Merobek-robek bajunya. Ya, menyambak-nyambak apa? Rambutnya, bahkan melukai apa? Melukai badannya. Ini enggak benar. Ini tidak benar ya. Kalau antum melihat di YouTube segala macam, sampai semakin banyak luka, semakin banyak darah, semakin menunjukkan dia cinta kepada Sayyidina Husain. Cinta kita pada Sayyidina Husain ya akhi, bukan dengan cara-cara seperti itu. Cinta kita pada Sayyidina Husain dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini korban Pak, korban fitnah Sayyidina Husain. Termasuk juga Sayyidina Ali ayahnya korban fitnah, termasuk juga Sayyidina Utsman korban fitnah dalam kehidupan ini. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah murni ini mengikuti perintahnya Rasulullah, di mana doa-doa kita Asyura ini tembus ke arus Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa tentang keutuhan rumah tangga kita. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Muliakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bulan juga bulan kemuliaan, sebagaimana sering saya menyampaikan, Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, berada pada bulan terakhirnya saat ini, sekaligus bulan pertama dalam Islam. Perbanyak kita amal saleh. Kita Pak diapit oleh 2 bulan ya, Dzulhijjah, mengakhiri bulan, maka ada ritual puasa Arafah, ya kan? Bagi yang mampu surah haji. Masuk bulan pertama, ada juga syariat berpuasa lagi, Masya Allah. Mengakhiri dengan sebuah syariat yang sangat indah, puasa Arafah. Di bulan pertamanya kita disuruh puasa apa? Puasa Tasu'a dan Asyura. Insya Allah Pak, kalau semangatnya seperti itu, saya yakin tahun ke depan kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin diberkahi langkah-langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Pak, semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.